Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Asni, asal sekolah SMA Negeri 5 Supeng. Saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Pertama, konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Di sini guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kemudian komponen modul ajar, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar itu bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan dibutuhkan. Kemudian identitas modul ajar. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri atas nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kompetensi awal. Kompetensi awal di sini pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum pelajari topik tersebut. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Kemudian profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari satuan kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Di mana profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil belajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Profil pelajar Pancasila, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi, isi pelajaran, pedagogi, kegiatan, proyek atau asesmen. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Kemudian target peserta didik. Di sini peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan
Kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri. Kesulitan berkonsentrasi, kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir yang tinggi dan memiliki keterampilan. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran di sini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Kemudian tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Saya kira sudah cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.